Baru sehari setelah dilaunching, gerai Kopdes Merah Putih di Tuban tutup karena tak ada kejelasan kesepakatan. Sementara itu di Jawa Tengah ratusan kepala desa justru tinggalkan acara Zoom dengan Presiden saat Presiden lagi berpidato. Wah, kok begini ya? Gubernur Pucangan, ya. Desa Pucat. Terima kasih, Mbak. Baru sehari diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung ditutup, dan alasannya ditutup itu yang bikin kita ngelus dada, ngenes kita ya, karena mitra yang selama ini membantu mereka itu menarik semua barang-barangnya. Karena mereka yang selama ini membantu sehingga kemudian koperasi itu bisa tumbuh, dan bahkan sekarang oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadikan percontohan, itu tidak diakui perannya. Dan yang kemudian yang disebut berperan itu malah BUMN yang sebenarnya nggak ada urusannya, nggak tahu menahu, dan itu malah dipamer-pamerkan di depan Presiden Prabowo Subianto. Benar, ini hanya satu kasus dari 80.000 koperasi yang rencananya itu didirikan oleh atau diresmikan oleh Presiden Prabowo. Tapi ini bisa jadi juga adalah fenomena gunung es, mengingat perilaku aparat kita termasuk para kepala desa dan ya kultur lama lah dari para ketua-ketua koperasi di berbagai daerah ini ya. Dan itu sendiri kan juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya bahwa di era Orde Baru dulu juga ada soal KUD misalnya, yang kemudian fenomenanya para ketuanya itu nggak mikirin anggotanya tapi lebih memikirkan kepentingan pribadinya. Tentu saja banyak yang terkejut karena baru sehari sebelumnya Presiden Prabowo meresmikannya ini, dan koperasi desa Pucangan itu ini menjadi salah satu koperasi percontohan yang dipamerkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat berlangsung peluncuran koperasi Desa Merah Putih di Klaten di Jawa Tengah itu hari Senin ya, hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Ini kita mulai dari Jawa dulu, boleh Bapak izin? Ya, yang paling dekat kelihatannya ini Jawa Timur. Jawa Timur Bapak, ada Ibu Khofifah. Ibu Gubernur, saya kira persilahkan langsung saja dengan Bapak Presiden. Di sini terang Pak Menko. Belum sambung Pak Menko, izin. Belum sambung? Sudah. Baik, ya. Cek Pak Menko, izin. Silakan Bu Gubernur. Ya, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Menko, para menteri dan seluruh pejabat yang hadir. Kami lengkap Pak Presiden, ada Bapak Pangdam, Pak Kapolda, Kajati, tentu Bupati, dan sebelah kiri saya adalah Ketua Koperasi Pucangan, dan sebelah adalah Pak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan di Desa Pucangan ini basisnya adalah pertanian Bapak Presiden, sehingga ikhtiar untuk menjadikan agen penyaluran pupuk ini luar biasa. Kemudian support dari seluruh bulog ini, hari ini Pak Presiden kami ingin melaporkan video signboard Koperasi Merah Putih dengan foto besar Presiden Prabowo diturunkan, dan barang-barangnya ditarik oleh supplier dari gerai koperasi di Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban itu sejak kemarin itu sangat viral. Mohon maaf, kami undang ke atas panggung mendampingi Bapak Presiden, Menko Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menko Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam Santi. Terima kasih Bu Gubernur. Pucangan, Ya. Desa Pucat. Terima kasih, matur nuwun. Mantap kan kalau sudah dijadikan percontohan. Berarti ini kan koperasi yang sudah tadi kalau menurut pengakuannya itu omsetnya sudah 600 juta lebih itu setiap bulan. Dahsyat ini kalau ada koperasi di sebuah desa kemudian sebulannya bisa omsetnya sampai seperti itu, ya luar biasa sekali. Nah, apa sungguhnya yang terjadi? Saya banyak googling ini, banyak beritanya di media-media online, Anda bisa membacanya. Salah satunya saya misalnya bacakan di Kompas ini ya. Di situ disebutkan bahwa Koperasi Merah Putih di ini KD, Koperasi Desa Merah Putih yang di Tuban itu di Pucangan itu bergerak itu rupanya dia gerainya itu gerai sembako, ada apoteknya dan permodalan syariah. Dan selama ini
ternyata mereka itu telah menjalin kerjasama kemitraan dengan PT Perekonomian Sunan Derajat yang merupakan unit usaha Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Keren juga ini ya, rupanya Pondok Pesantren Sunan Derajat di Lamongan sudah punya PT dan kemudian rupanya banyak membina koperasi-koperasi semacam ini. Nah, ternyata kalau kita simak tadi dialog sama sekali nggak disebut ya peran dari PT dari perusahaan dari Pondok Pesantren Sunan Derajat itu ya. Nah, yang disebutkan tadi ya Pak Nasiruddin ya, yang pengurusnya itu, dia menyatakan mendapat dukungan penuh dari BUMN. Dan ini yang maksud BUMN adalah PT Pupuk Indonesia. Nah, pernyataan pengurus dan pengawas, tadi kepala desanya juga kan sebagai pengawas ya, Desa Pucangan tersebut sangat disayangkan oleh Gus Anas Al-Hifni. Ini Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat yang telah menjadi mitra strategis selama 1,7 tahun. Oh, jadi ini sebenarnya bukan koperasi yang baru didirikan oleh Pak Prabowo ini ya, sebenarnya ini berarti ini koperasi yang sudah berdiri dan kemudian diintegrasikan dong dengan koperasi Desa Merah Putih ya. Dan kata Gus Anas Al-Hifni, dia menyatakan sejak awal berdiri koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan itu mereka dari pesantren ini ya, lembaga pesantren ini sudah memberikan pendampingan hingga akhirnya menjadi koperasi Desa Merah Putih percontohan di Jawa Timur yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dia menyatakan bahwa sejak berdiri koperasi desa di Desa Pucangan itu, mereka itu kerjasama dan bermitra mulai dari awal. Dan pendampingannya itu mulai dari support manajemen, suplai barang, dan sumber daya manusia termasuk renovasi bangunan juga. Pun lengkap dong ini ya. Nah, kata Gus Ana, supportnya memang tidak disebut. Memang sama sekali nggak disinggung tadi ya. Padahal mereka yang telah memberikan banyak kontribusi baik dalam proses perencanaan, pendirian, pengurusan legalitas hingga kegiatan operasional KDMP itu. Namun kontribusi tersebut tidak diakui dalam kegiatan resmi Koperasi Desa Merah Putih Pucangan yang yang dipamerkan tadi di percontohan di depan Presiden. Jadi ya kemudian mereka akhirnya memilih menarik diri dan melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak. Jadi kata dia pihaknya tidak ingin dalam kerjasama kemitraan tersebut ada penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi atau kesempatan yang merugikan pihaknya saat peresmian KDMP tersebut. Bahasanya itu namanya jaksa agung Kopeng. Bahasanya gimana? Kopeng. Gimana?